Daftar pemilih khusus, DPK, di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan mencapai ratusan orang. Ketua KPU Luwu, Abdullah Sappe Ampin Maja menerangkan, ada 3 kecamatan yang memiliki DPK. Data itu didapatkan setelah Bawaslu Luwu melakukan pengecekan. Meski begitu, Sappe menjamin, hak konstitusional pemilih DPK dapat tersalurkan di hari pencoblosan. Kata Sappe, pihaknya sudah menginstruksikan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, agar bisa mengarahkan lokasi TPS bagi pemilih DPK. Sappe memastikan, petugas KPPS bisa melakukan verifikasi terhadap identitas pemilih DPK itu tidak terdaftar di DPT dan DPTB. Mengantisipasi ketersediaan surat suara cadangan yang hanya berjumlah 2% di setiap TPS, Sappe menjelaskan, pemilih DPK dapat pindah ke lokasi TPS lain di desa yang sama. Pak bisa jelaskan bagaimana potensi DPK ini di pemilu 2024 di Luwu? Kalau potensi DPK ini sejauh ini terkait dengan hasil temuan dari teman-teman Bawaslu pasca penetapan DPT yang angkanya itu ada besar itu ada di wilayah 3 kecamatan di Akagelu, di Rantai Damai, Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenau Timur ada 60 orang. Kemudian di Bua itu ada 151 orang dan Ponrang itu sekitar 145. Nah, terkait potensi DPK ini, maka sebelumnya kami sudah melakukan langkah-langkah mitigasi terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ini untuk menyalurkan haknya pada tanggal 14 Februari. Kita sudah melakukan langkah-langkah mitigasinya, mengkoordinasikan ke BPS untuk bisa membagi diri, membagi tugas teman-teman ini untuk mengkomunikasikan ke masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT ini pasca temuan dari teman-teman Bawaslu pasca penetapan DPT ini untuk bisa hadir di TPS. Jadi teman-teman PPS ini bertugas membagi kerja, 1 orang misalnya mendampingi 2 orang untuk menyampaikan informasi terkait dengan TPS yang akan mereka tempati memilih. Karena kan di peraturan KPU itu adalah pemilih DPK ini adalah punya identitas KTPL atau dokumen kependudukan lainnya tapi tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, dan tentu pelayanannya 1 jam sebelum pemungutan suara itu ditutup, yaitu pukul 12 siang sampai dengan pukul 1. Saya kira itu. Dokumen apa yang dibawa nanti Pak untuk pemilih DPK ini untuk mencegah? Untuk pemilih DPK ini mereka membawa dokumen KTPL atau surat keterangan kalau misalnya tidak ada KTPL. Kalau tidak ada KTPL-nya, yang jelasnya biodata kependudukan yang resmi yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan Capil. Jadi sebelum masuk di TPS itu dicek oleh petugas Iya KPPS Pak? betul, langkah-langkahnya bahwa untuk memastikan betul-betul ini adalah pemilih DPK, tentu yang pertama teman-teman KPPS harus pastikan yang pertama mengecek dalam bentuk DPT online. Setelah itu dipastikan memang tidak ada, kemudian dilakukan pengecekan dalam formulir daftar pemilih tetap dan formulir daftar pemilih tambahan yang ada di teman-teman KPPS. Itu langkah-langkah verifikasinya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar adalah pemilih daftar pemilih khusus. Saya kira itu seperti itu langkah-langkah. Bagaimana mengantisipasi itu Pak, karena setiap TPS hanya ada 2% surat suara untuk cadangan untuk DPK? Untuk proses antisipasi dari semua terkait dengan surat suara ini, jadikan misalnya tujuan dari sebenarnya dari 2% surat suara cadangan itu diperuntukkan bagi pemilih yang melakukan keliru coblos dan pemilih yang surat suara rusak, dan itu dilakukan pergantian cukup 1 kali. Terkait pemilih DPK ini, mereka memilih atas berdasarkan peraturan itu atas ketersediaan alokasi surat suara pada setiap TPS. Nah tentu juga kalau misalnya pada akhirnya nanti proses pemilihan itu yang kemudian persentase pemilih sampai 90% yang mengakibatkan pemilih DPK ini tidak terlayani hak konstitusinya pada TPS tersebut, misalnya TPS 1, maka ada surat edaran KPU itu menjawab bahwa boleh dilakukan
pergeseran orang pemilih tersebut ke TPS tetangga, TPS 2 misalnya, TPS dalam wilayah desa itu dengan membuat surat pernyataan yang tentu dikoordinasikan dengan PTPS dan Linmas dan teman-teman KPPS tempat untuk digeser, Diakomodir ya. diakomodir hak pilihnya. Nah, saya kira itu modelnya kerjanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.